ke Arab-Araban apa yang dimaksud nih? Kalau misalnya ngikutin Saudi Arabia berarti harus ada itu dong, pantai bikini, kafe anjing, konser penyanyi Pitbull dan Mbak sebagainya. Judi. Jadi Silakan. Shalom, Rahayu, buka, cus, gubrak, ulala bebe, salam jam tangan 15 miliar. Waduh, ini saya lihat ada Pak Robert Mawengkang lagi senyum-senyum di dalam greenhouse tuh, waduh keren banget. Ya, terus tadi Pak Paul bilang ada penjual susu ya tadi ya, ini Iya, buat yang bagus ini kesulitan masih beli nih yang susu, masih saya tempel nih iya, saya masih tag buat ada di YouTube ini bagus ini. Iya, buat yang kesulitan beli susu daripada batuk-batuk keluarin Lamborghini kayak orang TBC buat beli susu, mending datang tuh ke penjual susu dan susu kuda Chanel, hai banyak susu, oke deh. Ya jadi gini Pak Paul ya, tadi sebenarnya saya tuh nggak mau masuk Pak, cuman gila ya Pak ya, saya lihat di YouTube kelihatan, waduh ini kok di channel Pak Paul kok ada sosok pakai baju hitam, pakai kacamata, kulit kuning, topinya hitam, terus topinya dari jauh tuh topi hitam kayak ada putih-putihnya, kayak tulisan-tulisan apa gitu. Saya pikir, gila, ini kok ada Hani Christian di dalam channel Papa lagi gubrak apa nih? Masuk lah, saya pikir. Beneran Pak, Ganteng beneran saya sih. jauh dong ya. Aduh, gimana sih? Oh iya, tapi terus saya masuk ya. Terus tapi ini kan diskusinya yang berhubungan mengenai ini ya, kayak sesuatu yang berhubungan sama kayak ke arah Arab itu dipuja-puja di tanah air ya dan gimana ya. Saya pernah baru-baru ini bahas di YouTube saya ya. Waktu itu sih kita lagi bahas itu yang ada wanita Indonesia di Cianjur yang kawin siri sama orang Saudi itu yang disiram air keras sampai mati. Oh Pak. iya, itu gimana tuh akhirnya tuh ya? Aduh, Nasibnya itu kan orang Arabnya makanya ketangkep kan lagi mau lari kan? ya lagi di bandara kan, di bandara ketangkepnya. Ya Pak ya. Nah itu saya ngebayangin Pak, itu coba Pak kalau kejadian itu pelakunya misalnya orang Tiongkok ya, orang China yang lakukan itu. Waduh itu langsung membara Pak. Bahkan yang WNI double minoritas saja juga kena gasak, kena imbasnya juga kali itu Pak ya. Tapi sekarang beritanya hilang ya sepertinya ya, saya bingung juga nih. Nah terus dan di diskusi tersebut, saya waktu itu ada diskusi juga ya, maksudnya akhirnya diskusi tersebut ke arah yang ini kan, Bapak Paul pernah bahas ya di puncak gitu-gitu kan banyak ya yang nama jalan namanya bahasa Arab, toko-toko namanya bahasa Arab segala macam kan. Sekali lagi saya suka kebayang, coba kalau itu pakai aksara Tionghoa Pak, nama jalan, nama toko-tokonya sebelum matahari terbenam udah diruntuhkan kali itu. Tapi gila bener ya Pak ya, ini kayaknya ke arah-arah yang aneh-aneh juga ya Pak ya, yang pengkultusan berhubungan dengan Arab yang berlebihan itu di tanah air. Kayak misalnya saya jadi ingat topik yang baru-baru ini Pak Paul bahas ya mengenai wisata halal itu Pak. Kalau misalnya yang saya bilang kok sangat presisi ya, mereka bidiknya kok tempat-tempat yang kayak Toba, Toraja, Bali, apa segala macam. Jadi apakah itu juga bagian dari pergeseran paradigma itu ya yang mau digiring oleh mereka gitu. Jadi Toba, Toraja dan Bali itu nanti mau dijadi semua adat-adat yang penuh warna dan penuh kekayaan itu apakah semua mau diganti jadi satu semua, jadi satu yaitu dalam nuansa Arab semua. Tapi kalau sekarang saya mau ngomong ke Arab-Araban juga susah Pak, karena di Saudi Arabia sendiri kan banyak sekali ya hal-hal progresif di sana. Kalau saya bilang ke Arab-Araban apa yang dimaksud nih? Kalau misalnya ngikutin Saudi Arabia berarti harus ada itu dong, pantai bikini, kafe anjing, konser penyanyi Pitbull dan Mbak Judi. sebagainya. Jadi, nah Mbak makanya Judi jadi juga. ke Arab-Araban tuh maksudnya kayak gimana? Kayak Habib Rizik apa kayak yang Saudi Arabia yang progresif ini? Saya jadi bingung nih, mungkin Pak Paul bisa jawab semua ini. Tapi ya benar, saya tadi masuk gara-gara kaget beneran Pak, ini bukan boleh bikin-bikin, saya kirain Hani Christian lagi debat sama Pak Paul apa gimana. Ya itu aja Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Ini pertanyaan sama Nukulius sama nih kan. Jadi menjadikan paradigma baru ini kan. Si Anwar Abbas ini kan sedang menciptakan logika, framing sebuah logika. Bahwa logika yang benar adalah logikanya dia yang ngawur itu. Sementara Pak Dudung yang membawa sebuah logika yang benar sebagai orang yang berketuhanan. Menurut saya Pak Dudung benar ya. Entah tadi kamu tadi bahas apa tadi di channel yang Pak Dudung mau rekrut santri. Tadi saya belum sempat lihat tadi itu. Yang Pak Dudung rekrut santri untuk jadi TNI itu kan. Jadi kemarin pas waktu itu reuni 212 ya. Jadi ada headline yang bertebaran katanya Pak Dudung ada bikin bilang katanya akan buka jalur ini ya, jalur
apa tadi kata-katanya ya, saya supaya nggak dasmu, saya harus buka lagi nih itunya nih ya, kok nggak nanti dikirain dasmu. Nah ini ya, jadi Pak Kasat akan buka rekrutmen TNI khusus jalur khusus santri, bahkan katanya headline lain bilang santri dapat prioritas jadi prajurit TNI, rekrutmen mulai tamtama hingga perwira, dan katanya disebutkan bahwa menurut Pak Dudung katanya para santri kan yang dididik di pesantren memiliki akhlak yang terjaga. Terus bila akhlak itu terimplementasi maka TNI tidak merugikan rakyat katanya. Dan jalur itu katanya beliau bilang akan merekrut prajurit baik tamtama maupun perwira khusus para santri, jalur khusus para santri dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama, khususnya dari Muslim, ada khusus lagi tafsir Al-Quran. Nah ini tadi di diskusi tadi ya banyak teman-teman juga yang bilang jadi keingat sama yang itu yang Pak Paul pernah bahas itu yang di Telkomsel ada beasiswa khusus untuk menghafal Quran, dan juga mengenai yang itu ya yang Enzo Zain Ali itu Pak, yang dia udah ada banyak fotonya pegang bendera-bendera yang mirip bendera-bendera ormas yang udah terlarang tapi akhirnya dikasih masuk juga ya ke TNI kan. Nah terus jadi ingat hal-hal itu Pak, dan ini kan kayaknya agak melenceng, agak jauh gimana kata-kata ya, agak miring dari semangat kebinekaan kan Pak, kalau buka jalur khusus santri itu ya agama tertentu atau kaum tertentu, berarti kan pintu ini hanya terbuka bagi kaum tertentu itu aja kan, nggak terbuka. Menurut saya Pak Dudung tetap salah loh dalam hal ini ya. Memang gimana menurut dalam hal ini menurut saya Pak Dudung memang tetap salah. Artinya mengapa sih harus membuat statement-statement seperti itu kan? Harusnya nggak perlu. Walaupun itu katanya untuk penyeimbang dari statement-statement dia yang lain. Tetapi menurut saya itu salah. Pada kenyataannya santri-santri kan, pesantren-pesantren kan pusat percabulan yang luar biasa, ya kan? Pusat di mana terjadi kekerasan seksual terjadi paling banyak, ya kan? Ya kita harus akui di gereja Katolik sempat terjadi seperti itu juga di Eropa. Lembaga agama itu adalah pusat pelecehan seksual yang dilegalkan, ya. Makanya Katolisitas itu pernah dihantam habis-habisan di Perancis ya. Marah mereka semua dari karikaturnya sampai waktu kemarin berapa bulan yang lalu pawai mereka bikin karnaval dilemparin pakai gelas pakai botol ya. Karena belum mau terbuka. Kalau yang di Jerman mau udah habis-habisan tuh, gereja Katolik udah dilucutin habis-habisan sama Paus Francis. Diganti, banyak yang diganti itu kan. Wah, sekarang di Jerman gereja Katolik mulai penuh. Di Belanda juga. Sekarang lagi kurangan romo ya. Karena dengan jemaatnya bertambah, maka beberapa area nggak punya romo, nggak punya pastor. Makanya ini yang Anda yang mau daftar, ceburuan ya. Ini karena lagi dibuka pendaftaran untuk menjadi pastor Katolik yang di Belanda dan di Jerman. Nah, kita harus akui dulu ada kesalahan, termasuk santri-santri. Nggak mungkin rekrut dari santri nggak bakal bener. Nah, statement-statement ini akhirnya jadi blunder lagi. Jadi yang kemarin-kemarin sudah benar, statementnya Pak Dudung itu sudah bagus, kemudian mau mengikuti mengentertain kebodohan orang Indonesia dengan mengatakan bahwa agama itu baik. Nggak ada agama yang baik. Ya, sudah terbukti agama itu adalah biang kekerasan seksual, agama itu adalah biang kerok dari permusuhan, perpecahan, agama itu biang kerok peperangan dan pembunuhan di dunia ini. Itu sudah terbukti dari zaman ke zaman. Jadi Pak Dudung harusnya nggak boleh blunder, nggak apa-apa, jalan terus. Yang benar itu bertuhan, itu harus diajarkan. Makanya saya itu sebetulnya ini ya, ini Pak Jenderal Tobing ini kemarin saya tuh mau ngomong tuh ya, harusnya kita fokus dengan yang namanya bertuhan, karena masalah di Indonesia adalah paradigma bertuhan dengan beragamanya tidak bisa membedakan. Itu yang jadi masalah. Nah, sebenarnya topik ini kan kita larinya kemana-mana kan. Orang Indonesia tidak bisa membedakan mana bertuhan, mana beragama. Kalau orang Eropa sudah ngerti, makanya aman-aman aja di sini. Mereka tahu mana bertuhan, mana beragama. Mereka tuh banyak yang bertuhan tanpa beragama. Makanya mereka tidak urusan lagi dengan namanya gedung gereja, atribut-atribut. Mereka punya satu Tuhan dalam hidupnya mereka. Dan mereka lakukan apa yang mereka yakini. Tanpa terikat dengan atribut-atribut dan segala macam ininya mereka.
Dan mereka orang-orang yang tidak beragama ini, tetapi bertuhan, mereka hidupnya penuh lebih penuh belas kasih loh daripada orang-orang yang beragama. Ya, lebih banyak kan munafik, nggak yang Islam, nggak yang Kristen, sami mawon di sini mah sami saja. Ya, tetapi ketika orang-orang ini bertuhan dengan benar-benar, dia bilang ya kalau di Belanda itu niet-beleiden Kristen, bilang begitu ya, niet-beleiden Kristen. Mereka Kristen tapi nggak ke gereja, mereka nggak pakai atribut Kristen, tetapi hidup mereka sangat Kristen, hidup mereka sangat penuh dengan kasih, dan mereka benar-benar memberi tanpa mereka hitung, berharap kembali. Dan bahkan ada beberapa yang menjual harta bendanya dan dikirimkan ke Afrika atau ke Cina loh. Oh, coba orang-orang ini yang disebut niet-beleiden Kristen ini. Nah, pertanyaannya ada nggak orang Islam yang begitu? Saya belum pernah dengar. Kalau ada, tolong dikasih tahu. Saya belum ada. Yusuf Kala, jauh. Ma'ruf Amin, jauh. ya jauh siapa? Habib Rizik apalagi, titit doang. Kalau pokoknya kalau masih ngurusin titit, nggak mungkin dia mau serahkan hartanya. Apalagi kalau isinya 3, 4, nggak mau. Isi 4, 5, suruh hidup menderita, menjual harta milik, nggak mau. Ya kayak Bill Gates gitu kan, semua hartanya disumbangkan semua. Nah susah kalau isinya 3, isinya 4. Kalau isinya 1, Bill Gates ini cerai katanya ya Bill Gates ya. Saya sedih sekali tuh si Bill Gates sampai cerai begitu. Coba ketemu saya nggak jadi cerai tuh. Lanjut dulu, standby ya. Nah, jadi memang sambungannya itu tadi sebetulnya logika beragama dari Tuhan orang Arab ini ya.